Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal muslimun, sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah di hari yang mulia ini. Allah kumpulkan kita di salah satu rumah dari rumah Allah. Kita menjawab panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mempertahankan nikmat ini, tingkatkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak-banyaklah berdoa di penghujung salat dengan doa yang telah dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Muadz bin Jabal. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ya Muadz, wallahi inni la uhibbuk." Demi Allah, aku sungguh mencintaimu. La tada'anna, jangan engkau biarkan, jangan engkau tinggalkan, antaqula dubura kulli salatin, engkau ucapkan di setiap penghujung salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk menyebutmu. Allahumma a'inni ala dzikrika, sebab tanpa bantuan Allah kita tidak bisa menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syukrika, bantulah aku untuk bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatik, ya Allah bantulah aku untuk memperbaiki kualitas ibadahku. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di hari yang mulia ini, perbanyaklah salawat dan salam bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, bulan yang dinanti-nanti sudah berada di hadapan mata. Masihkah kita tidur? Bulan ampunan yang dibukanya seluruh pintu surga yang tidak ada pada bulan-bulan lain. Masihkah kita bermalas-malasan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Maka oleh karena itu Nabi SAW ketika naik di atas mimbar pada tangga yang pertama, Nabi mengatakan amin. Pada tangga yang kedua Nabi mengatakan amin. Pada tangga yang ketiga Nabi mengatakan amin. Selesai berkhutbah,
Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan 3 kali amin. Apa aminmu itu ya Rasulullah? Yang pertama, Jibril mengatakan, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Hina dina dan celaka seorang yang namaku disebut, dia tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, raghima anfu rajulin adraka walidayhi aw ahadahuma falam yaburra bihima. Hina dan dina dan celaka seseorang yang bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satunya, lantas dia tidak berbakti kepadanya. Hina, dina dan celaka dia. Yang ketiga, wa hadha huwa syahid, ini menjadi bukti para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Raghima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar lahu. Hina, dina, celaka seorang yang bertemu dengan Ramadan, lantas Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosanya. Maka Nabi SAW diminta mengatakan amin oleh Jibril. Nabi SAW mengaminkan. Ayyuhal muslimun, sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada khutbah yang mulia ini akan kita sampaikan beberapa modal dan bekal kita untuk menghadapi bulan yang mulia ini. Perhatikan dengan baik, tidak lama insya Allah. Yang pertama, kabar gembira bagi kita semua dengan tibanya bulan Ramadan ini. Rasulullah SAW apabila ada kabar menggembirakan disampaikan kepada sahabatnya, salah satu kabar gembira yang mulia adalah bulan Ramadan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang riwayat oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, "Ja'akum syahru Ramadan, syahrun mubarakun. Faradallahu alaikum siyamuha." Nabi SAW mengatakan, telah tiba bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan kebaikan. Allah Azza wa Jalla wajibkan untuk kalian saum, dan di dalamnya ada satu malam, hiya khairun min alfi syahrin, dia lebih baik dari 1000 bulan. Tetapi apa yang kita lakukan pada malam itu para hadirin? Disebut dalam hadis Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Nabi katakan, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Berdiri salat pada malam Qadar dan dicari pada malam 21, 22, 23, 24, 25. Iltamisuha fil ashril awakhir, cari dia pada 10 terakhir, dan carinya bukan di sawah, carinya bukan di pasar, tapi carinya mana? Di rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Bergembira dengan bulan ini. Jangan sampai ada kita yang dongkol. Kenapa? Karena tiap hari biasa makan, tiba-tiba Ramadan gak boleh makan. Akhirnya apa? Tiba Ramadan, sumpak dadanya. Bahkan apa? Dia sengaja pergi musafir. Bahkan mungkin apa? Dia cari negeri yang sedikit malamnya. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya dikabarkan berita gembira ini. Karena ingat para hadirin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajruki ala qadari nasabuki." Kata Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika melaksanakan ibadah, "Pahalamu tergantung lelahmu. Semakin lelah engkau berbuat, maka semakin besar pahalamu apabila di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Poin yang kedua, miliki ilmu Ramadan sebelum berpuasa. Jangan ibadah ikut-ikutan. Disebut oleh para ulama kita, la takun imma'ah. Jangan menjadi pengekor. In ahsanan nas ahsantu, kalau orang baik ikut baik. Wa in asa'an nas asa'tu, kalau orang buruk ikut buruk. Tidak. Agama kita agama ilmu. Tengok ayat pertama turun kepada Nabi SAW. Iqra, baca. Ini menunjukkan umat Islam, umat yang berilmu. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmui. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata,
Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Dimulai dengan ilmu dulu, baru ngomong, baru berbuat. Karena apa para hadirin? Kita berdoa setiap hari, setiap malam 17 kali minimal. Itu kalau antum tidak sholat sunnah. Kalau sholat sunnah lebih banyak lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang kau telah berikan nikmat. Ditafsirkan dalam ayat yang lain, minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, as-siddiqin, Abu Bakar yang terdepan, wasyuhada yang mati syahid, Umar, Uthman yang terdepan, wassalihin, orang-orang saleh, para sahabat yang terdepan, wa hasuna ulaika rafiqa. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai. Siapa? Baca kitab tafsir. Yang dimaksud dimurkai siapa? Al-Yahud. Kenapa mereka? Mereka punya ilmu, tahu Nabi SAW, tahu yang benar, tapi nggak mau mengamalkan. Maka jangan sampai kita kena dengan tipu daya orang-orang Yahudi. Belajar, tahu yang benar, tapi tidak mau dikerjakan. Takut mungkin mengerjakan. Waladhdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Baca dalam kitab tafsir, apa itu? An-Nasara, orang-orang Nasrani. Kenapa mereka rajin berbuat tapi nggak punya ilmu? Maka gurunya Imam Syafi'i, Sufyan ibn Uyainah rahimahullah berkata, man fasada min ulama'ina. Orang-orang berilmu kita yang tahu yang benar tapi nggak mau mengerjakannya, nggak mau pula menyampaikannya, fafihi syabahun minal yahud, ada miripnya seperti orang-orang Yahudi. Wa man fasada min ubadina, ahli-ahli ibadah kita, rajin sholat, rajin puasa, tapi apa? Nggak pakai ilmu, hanya ikut-ikutan, nurut-nurutan dan semisalnya, maka apa? Fafihi syabahun bin nasara, ada miripnya seperti orang-orang Nasrani. Orang yang diberikan nikmat, mereka mengumpulkan antara ilmu dengan amal, miliki ilmunya tentang saum ini. Para ulama kita, Imam Al-Bukhari, sudah ada dalam kitab Sahih Bukhari, Kitabus Saum, dengan penjelasan yang panjang lebar. Kenapa urusan dunia sampai doktor, tapi urusan agama tidak pernah mau duduk di majelis ilmu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadi ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal muslimun, pada khutbah yang kedua ini, poin yang ketiga. Yang pertama kita sebutkan, senanglah dengan bulan ini. Yang kedua, siapkan ilmu kita. Harus punya ilmu untuk puasa. Poin yang ketiga yang perlu kita perhatikan ketika melaksanakan ibadah saum, hendaklah jadikan Ramadan bulan untuk meningkatkan ibadah kita dan sebagai batu loncatan pada bulan-bulan yang lainnya untuk mengasah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Salah seorang ulama salaf mengatakan apa? Tentang orang-orang kalau Ramadan, Masya Allah, full masjidnya. Kalau selesai Ramadan, sepi, kembali seperti sedia kala. Apa kata mereka? Bi'sal qaum la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Buruknya suatu kaum, alangkah jeleknya suatu kaum yang kenal Allah hanya bulan Ramadan saja. Fanasallallahu as-salamata wal afiyah. Ramadan ini adalah bulan untuk latihan. Selesai Ramadan, latihan yang sudah ada terus dijalankan. Dan memang para hadirin rahmatullah azza wa jalla, dalam ibadah mesti membutuhkan mujahadah, ada perjuangan. Untuk bisa rajin ke masjid, mungkin butuh 1 bulan, 2 bulan, terus dorong diri kita ke masjid. Muhammad ibnul Munkadir rahimahullah ta'ala berkata, kabattu nafsi 40 sanah hatta istaqamat. 40 tahun
40 tahun aku itu menundukkan diriku untuk ibadah, baru bisa lurus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini keadaannya ulama salaf, yang mana tidak ada tontonan di zaman itu, tidak banyak kesibukan di zaman itu, berarti sekarang ini kita butuh lebih dari itu untuk berjihad, menundukkan diri kita untuk taat kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah." Orang yang dikatakan pejuang yang benar itu mampu menaklukkan dan menundukkan dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmatullah azza wajalla. Itulah dia 3 nasihat. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya menyampaikan. Demikian juga para hadirin semuanya yang ada di masjid yang mulia ini. Yang pertama, gembiralah, jangan ada yang dongkol dengan bulan ini. Senanglah dengan bulan ini. Karena apa? Bulan, tidak ada bulan yang lain dibukanya pintu surga yang 8 dan tidak ada ditutupnya pintu neraka yang 7 kecuali hanya di bulan Ramadan. Maka sebab itu Nabi mengatakan, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang cinta kebaikan, mari cepat. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai yang benci, wahai orang-orang yang suka keburukan, tahan diri kalian. Kalau sampai di bulan Ramadan tetap aja maksiat kepada Allah, padahal pintu neraka ditutup, maka seolah-olah orang ini mengatakan, maksa malaikat biar saya masuk neraka saja, padahal pintunya lagi ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, miliki ilmu, belajar tentang Ramadan. Bagaimana sifat saumi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai terkontaminasi puasa kita dengan puasa-puasa ahlul kitab. Salah satunya apa? Makan sahur. Jangan lupa makan sahur. Nabi bersabda, "Faslu ma baina shiyamina wa shiyami ahli kitab akalatus sahar." Perbedaan puasa kita dengan ahlul kitab, makan sahur. Jangan sampai selesai tarawih makan dulu. Jangan bangunin saya mau tidur, saya lelah dan semisalnya. Nabi bersabda, "Tasahharu walau bijara'ati ma." Makan sahur meskipun hanya dengan seteguk air. Kemudian poin yang terakhir, yang ketiga yang kita sampaikan tadi, jadikanlah Ramadan ini sebagai pondasi yang kokoh dan kuat untuk menjadi batu loncatan kita untuk terus beribadah pada bulan-bulan yang lainnya. Bulan ini bulan latihan dan bulan pemantapan, bulan yang lainnya kita akan menuai hasilnya dan kita akan panen dari ibadah kita di bulan ini. Aku qouli hadza. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma aslih wulata umurina warzuqhumul bitanata as-salihah tu'inuhum 'alal khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma ij'al hadzal balada baladan mutma'innan rakha'an sakha'an wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ij'al baladana hadza Indonesia baladan mutma'innan rakha'an sakha'an wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma raddal muslimina ila dinihim raddan jamila. Allahumma raddal muslimina ila dinihim raddan jamila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.